Babi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Baiklah, dalam tugas kali ini saya ingin membahas materi tentang metode ilmiah dan penelitian ilmiah. Baik, kita masuk pada materi. Baiklah, sebelum membahas lebih lanjut mengenal metode ilmiah, ada baiknya dikemukakan ilustrasi epistemologi, pengetahuan, dan kebenaran berikut ini. Tersebutlah seseorang mahasiswa tingkat awal pada sebuah perguruan tinggi di suatu daerah. Kebiasaan sebagai seorang mahasiswa yang mengenali transformasi intelektual, pergolakan, pemikiran, dan juga interaksi akademis menyebabkan sikap rasional dan penuh aksi. Namun, pada satu sisi, mahasiswa tadi menjalani kenyataan genealogis sebagai makhluk yang terdiri dari struktur biologis. Pengetahuan ilmiah. Pengetahuan adalah apa yang kita kenali, kita ketahui. Pengetahuan terbagi dua, yaitu pengetahuan biasa atau non-ilmiah dan pengetahuan ilmiah. Keduanya dibedakan dari segi cara memperoleh dan tingkat kebenaran pengetahuan tersebut. Pengetahuan bisa diperoleh melalui sebagai cara berdasarkan pengalaman hidup seseorang. Bahkan semenjak kita lahir, pengetahuan telah diperoleh selama manusia hidup. Maka selama itu pula, pengetahuan diperoleh dan dimilikinya. Pengetahuan tersebut berbeda setiap manusia, bergantung pada sejauh mana pengalaman hidup yang dijalankannya. Baik, dalam materi metode ilmiah dan penelitian ilmiah terdapat beberapa poin penting, yaitu yang pertama, langkah-langkah praktis penelitian ilmiah, yang kedua, metode analisis data, dan ketiga, statistik dalam penelitian kualitatif. Baiklah, kita masuk pada poin pertama, yaitu langkah-langkah praktis penelitian ilmiah. Langkah-langkah praktis penelitian ilmiah terdapat beberapa poin penting, yaitu yang pertama, masalah dalam penelitian. Baik, masalah dalam penelitian, alam semesta dan kehidupan pada awalnya statis dan harmoni, menjadi dinamis dan disharmoni. Manusia sebagai makhluk pengelola alam menjadi alam dinamis. Dinamika yang ditimbulkan menyebabkan disharmoni alam dalam bentuk permasalahan yang dihadapi, mulai dari masalah kebutuhan hidup ataupun menaklukkan alam dalam upaya bertahan untuk hidup sampai kepada problem tetangga baru seperti menaklukkan bulan. Masalah bagi manusia dalam kehidupan adalah suatu yang mutlak. Ada beberapa cara ditumpu dengan menggunakan pedoman, aturan, ajaran, atau metode dalam kehidupan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah yang begitu banyak dihadapi oleh manusia dibedakan menjadi masalah ilmiah dan masalah non-ilmiah. Masalah non-ilmiah adalah masalah kehidupan sehari-hari yang dialami oleh setiap individu dan penyelesaiannya tidak menggunakan metode ilmiah, sedangkan masalah ilmiah adalah masalah yang memenuhi unsur, sifat, dan karakteristik ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah untuk menyelesaikannya. Kedua, yaitu rumusan masalah. Setelah masalah diidentifikasi atau ditentukan fokusnya, maka selanjutnya dirumuskan masalah penelitian. Dalam bentuk kalimat pertanyaan, rumusan masalah harus bersusayan dengan identifikasi masalah dan fokus kajian. Untuk penelitian kuantitatif, rumusan masalah sebaiknya telah menyiratkan adanya hipnosis. Tidak ada kata khusus untuk menjadi penanda rumusan masalah kuantitatif dan kualitatif. Tetapi biasanya kalau menanyakan sesuatu yang bersifat menghitung angka, tentunya kalimat yang digunakan adalah berapakah, apakah, seberapakah. Sebaliknya, untuk kalimat tanya tentang faktor penyebab, tentang keadaan, atau menciptakan sesuatu biasanya digunakan dalam bagaimana dan apakah. Baik, poin ketiga adalah tujuan dan kegunaannya. Tujuan penelitian adalah menjawab rumusan masalah, sehingga antara rumusan masalah dan tujuan berkaitan erat. Apa yang menjadi tujuan adalah apa yang dinyatakan dalam rumusan masalah. Tujuan harus dijelaskan apa yang dilakukan dari rumusan masalah tersebut. Jawabannya bagaimana yang akan dihasilkan untuk mengetahui, menjelaskan, membuktikan, menemukan, merumuskan, atau untuk menentukan sesuatu. Contohnya seperti untuk mengetahui berapakah perbedaan hasil belajar siswa setelah menggunakan metode CTL dengan yang tidak menggunakan, untuk menjelaskan faktor penyebab rendahnya minat belajar siswa dan lain-lain.
Kegunaan penelitian adalah menjelaskan mau di apakah hasil penelitian atau setelah penelitian menjawab rumusan masalah dan diperoleh kebenarannya. Selanjutnya ditulis menjadi sebuah laporan untuk apa selanjutnya. Misalnya laporan dalam bentuk skripsi, artinya untuk apa selanjutnya dari laporan skripsi tersebut. Kita masuk pada poin kedua, yaitu metode analisis data yang terbagi atas dua. Yang pertama yaitu data dalam penelitian. Baik, yang pertama yaitu data dalam penelitian. Data adalah jamak dari datum yang berarti keterangan, informasi, kabar. Data adalah keterangan yang berhasil kita catat mengenal suatu hal. Data merupakan fakta yang belum diverifikasi, sedangkan sebaliknya, fakta adalah data yang sudah diverifikasi dalam merupakan semua hal yang menjadi informasi, baik keterangan benda, bilangan, peristiwa, dan sebagainya yang bernilai informatif. Hanya saja dapat dibatasi berdasarkan keperluan masalah yang ingin dipecahkan. Berdasarkan cara pandang penelitian di atas, maka data terbagi menjadi dua, yaitu data angka dan data verbal. Poin kedua yaitu memahami data kualitatif. Teknik yang digunakan dalam analisis data kualitatif adalah teknik interpretasi terhadap makna dari data yang berupa kata. Umum digunakan adalah teknik domain konvensional. Pada prinsipnya, analisis data kualitatif berlangsung selama penelitian atau dalam waktu bersamaan dengan mengumpulkan data. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menganalisis data setelah data dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif harus juga memenuhi syarat keabsahan data. Dalam penelitian kuantitatif, sebelum digunakan statistik inferensi, maka harus dipenuhi syarat kewajaran data dan tingkat kesamaan rata-rata data. Analisis ini dikenal dengan uji normalitas dan homogenitas data. Sebaiknya dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data sangatlah diperlukan agar dapat mendapatkan pertanggungjawaban yang kuat. Analisis keabsahan data yang bisa digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu cross check terhadap data penelitian. Poin terakhir yaitu statistik dalam penelitian kualitatif. Analisis statistik terbagi dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Penggunaan statistik dalam penelitian kuantitatif sudah lumrah dan sebagai alat utama. Hal ini disebabkan data yang digunakan adalah data numerik yang memerlukan perhitungan logika matematis untuk membuat kesimpulan atau inference. Kesimpulan tersebut didasari oleh kerangka berpikir teoritis yang dirumuskan sebagai hipotesis. Baliknya, penelitian kualitatif tidak menjelaskan eksplanasi data tetapi menafsirkan interpretasi data apa adanya. Dengan demikian, analisis data kualitatif lebih banyak menggunakan analisis tematik, konseptual, dan teoritis. Umumnya digunakan adalah analisis domain, komponen, budaya, dan taksonomi. Namun, terdapat kemungkinan penggunaan statistik. Terdapat data kualitatif yang terbentuk nominan dan deskriptif. Namun, terdapat kemungkinan penggunaan statistik terhadap data kualitatif yang berbentuk nominan dan deskriptif. Misalnya, data tentang kedisiplinan siswa dapat dikategorikan menjadi rajin, pemalas. Angka yang terdapat pada data kedisiplinan siswa merupakan data kualitatif yang dikuantifikasi, meskipun bukan menjelaskan data tersebut. Untuk menafsirkan kedisiplinan siswa tersebut, haruslah mengelola data angka terlebih dahulu. Disinilah letak perasaan statistik dalam memahami data kualitatif. Kita